Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua pendengar Timbangan Hati. Di podcast Kisah Misteri Rotem sebelumnya, di episode 2 kita membahas tema Iga Jarang atau Tulang Wangi, di mana pengalaman kecil saya sampai menjelang remaja yang selalu sadar tidak sadar melihat sesuatu yang tidak kasat mata, yang akhirnya saya sadari bahwasannya itu adalah bawaan badan, mata batin yang terbuka, karena saya tergolong iga jarang atau tulang wangi. Oke, para pendengar Timbangan Hati, untuk pertemuan kita kali ini di episode ketiga dengan tema Begu Ganjang. Begu ganjang sendiri sering kita dengar di masyarakat, khususnya suku Batak dan Karo di daerah Sumatera Utara. Orang yang sudah mati ketika ruhnya terlepas dari jasad disebut juga tondi menurut istilah orang kita Batak atau dan juga orang kita Karo. Jadi begu sendiri merupakan sosok gaib yang sebenarnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu yang disebut perbeguan, di mana berkumpul para roh-roh. Jadi begu juga memiliki strata dan cara hidupnya juga tidak jauh beda seperti manusia. Hanya saja bedanya mereka sudah termasuk ke dalam golongan makhluk gaib. Dan begu sendiri sering dijadikan sosok penjaga untuk menjaga suatu lahan, kebun, bisa juga rumah. Malah sering dijadikan sebagai media kejahatan untuk menyelakai orang lain. Dan kata ganjang bermakna besar dan tinggi, identik hitam. Jadi begu ganjang sosok gaib yang besar, hitam, tinggi, seperti menyerupai sosok genderuwo. Ini kisahku, kisah misteri Rotem, Roni Muhardi Timbangan Hati, di episode 3 Begu Ganjang. Jadi setelah saya lulus SMP di SMP Negeri 5 Medan, dan ketika saya lulus SMP-nya berubah menjadi SMP Negeri 6 Medan, saya melanjutkan ke SMA, dan saat itu saya menjadi siswa di SMA swasta di daerah Titik Kuning, Bina Bersaudara Medan. Di masa-masa SMA pun badan saya tetap berinteraksi dengan hal-hal gaib. Itu terus saya jalani dan saya mencoba untuk terus biasa menjalaninya. Walaupun sesungguhnya saya tidak nyaman. Beranjak di masa saya kelas 2 SMA, karena tergolong saya sewaktu di SMP termasuk tergolong siswa yang aktif berorganisasi. Di SMA Bina Bersaudara sendiri saya sedikit menonjol di segi organisasi, hingga di kelas 2 SMA saya diangkatlah menjadi ketua OSIS. Hari pertama saya kelas 2, saat itu kita memiliki siswa-siswa baru, anak kelas 1. Nah, tidak lama ketika kita masuk ke lokasi sekolah, saya duduk di dekat pintu kantor guru. Gak lama disamperi sama kakaan kelas saya, namanya Kak Nila, dan membahas soal program OSIS. Karena Kak Nila sendiri di OSIS dia berperan sebagai bendahara. Lama berbincang, gak lama bel masuk berbunyi. Akhirnya kita masing-masing bergerak menuju lokal masing-masing. Gak lama dari belakang saya ditabrak oleh seseorang anak baru. Dia pun tidak sengaja nabrak badan saya dari belakang, karena dia juga buru-buru. Nah, ketika saya menoleh, saya terkejut. Kok saya melihat wajah anak itu seperti berlumuran darah. Saya ngucap astagfirullahaladzim setelah saya lihat endaknya. Tapi kenapa pandangan saya seperti itu? Saya juga jadi penasaran, apa ya maksudnya?
Ya udah, pikir saya, nanti saya cari tahu lah siapa anak itu, siapa namanya gitu. Di kelas satu berapa gitu. Tapi akhirnya seperti biasa masuk sekolah, jalani aktivitas belajar. Ketika mau pulang sekolah, kita ada rapat OSIS gitu. Ya udah, lupalah saya sama rencana saya mau mencari tahu anak kelas satu tadi. Kenapa gitu, penasaran kenapa Pak, pandangan saya melihat dia kok berlumuran darah padahal sebenarnya tidak. Akhirnya semingguan juga berlalu. Ya udah, saya nggak jadi mencari tahu. Saya ketemu lagi sama anak itu jam mau masuk sekolah, tapi saat itu dia naik motor. Tapi dia tidak masuk sekolah. Malah saya dengar perbincangan sama rekan-rekan lainnya, ada rencana dia mau bolos, seperti itulah. Nah, nggak lama saya berpandangan sama dia, tatap-tatapan. Tapi saat itu dia seperti melihat saya dingin. Gak lama dia tersenyum. Pergi dia naik motornya. Berarti teman-temannya masuk, dia nggak masuk. Berarti dia bolos, nggak tahu ada urusan apa gitu. Ya kita belajar seperti biasa. Nggak taunya mau di jam istirahat itulah. Terdengar lagi enak-enak kita belajar, terdengar suara di jalan. Karena sekolah kita tuh di pinggir jalan ya. Suara kecelakaan besar. Mengejutkan semua sampai istilahnya kita berhamburan semua dari lokal mau ngelihat ada apa. Percis di dekat pintu gerbang sekolah itu kejadiannya. Ketika semua melihat, ternyata ada yang mengenalin motornya. Motor anak itu ternyata yang kecelakaan itu adalah siswa kita sendiri. Nah, ada teman-teman yang berteriak, itu Rudi Wijaya. Jadi kecelakaan motor dengan truk. Nah, saya memberanikan diri juga mendekat ke kejadian itu. Ketika saya melihat benar sosok anak yang tadi pagi saya jumpa yang katanya mau bolos, itu berarti namanya Rudi Wijaya. Saat itu keadaannya sudah habis parah. Kakinya juga sudah patah, malah tulangnya sudah agak keluar. Kalau nggak salah meninggal di tempat. Saya langsung tertegun, berarti sebelumnya yang saya ketemu dia, saya melihat sosok wajahnya berlumuran darah, itu seperti tanda, seperti kode. Tapi saya tidak paham, saya tidak mengerti. Terlintas di pikiran saya, apa saya bisa melihat sesuatu yang belum terjadi ya? Soalnya ini kasus kedua. Yang pertama di waktu SMP, almarhumah rekan saya Delpianti juga sebelum meninggal esoknya, satu hari sebelumnya saya bertemu dengan sosoknya. Saya mulai merasa risih dan juga mulai merasa tidak nyaman dengan suasana badan saya. Kenapa saya jadi bisa begini ya? Kenapa saya selalu melihat hal-hal yang tak kasat mata? Bahkan ibaratnya selalu ditunjukkan sosok orang yang mau meninggal gitu. Hingga akhirnya kelang berapa waktu saya ada berencana ingin menenangkan pikiran. Saya mau camping. Dan kebetulan saya juga baru saja melengkapi alat-alat camping saya. Saat itu saya berburu alat camping itu di daerah Tanjung Balai. Di sana ada alat-alat camping second tapi dengan kondisi yang masih bagus dengan harga yang murah yang bisa ditawar. Jadi sembari saya mau mencoba alat-alat camping lah. Nah, saya berencana untuk camping. Saya izin sakit itu 3 hari, dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Ya memang niat sembari pengen menepi, sembari juga menuju di hari ulang tahun saya yang ke-17 bulan Oktober. Nekatlah saya itu berangkat sendirian camping, membawa alat camping. Saya menuju ke Simpang Pos. Saat itu naik bus Sutra kalau nggak salah itu, Simpang Pos menuju ke Sibolangit. Saya berangkat sendirian aja, memang niat sendirian. Sampai di pintu gerbang Sibolangit, saya berkenalan lah dengan tim SAR yang selalu standby di sana. Itu tim SAR itu dari kampus-kampus pecinta alam, ada dari ITM, ada dari
politeknik, macam-macam lah. Nah saat itu saya ketemu sama Uco, orangnya tinggi besar, ganteng. Kemudian dengan rekannya Rudi dan juga Arto, yang ternyata setelah saya ngobrol, Rudi dan Arto itu anak Politeknik USU Medan. Nah mereka juga berencana camping bersama rekan-rekannya, tapi esoknya rekan-rekannya pada datang. Jadi ternyata saya hari Kamis itu sendirian yang akan mendirikan tenda di dalam Sibolangit. Karena umumnya orang-orang camping tuh datang di hari Jumat sampai ke hari Minggu. Masuklah saya melangkah sendiri. Dari awal pintu masuk itu ada PTP 1 ya atau PTP berapa. Nah di situ ada seperti tower. Mungkin kalau orang-orang yang camping ke Sibolangit tahun 97-an tahu itu tempatnya apa namanya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kayak tower. Nah saya iseng naik ke tower itu. Sembari melihat pemandangan Sibolangit, karena ini baru pertama saya menginjakkan kaki di Sibolangit dan saya memang nekat aja menjelajah. Terus dari atas tower itu saya ngelihat seperti ada sado ya, kereta kuda. Kalau kita bilangnya sado, sebagian orang bilang delman ya, andong. Sado melintas, tapi seperti rada aneh. Kenapa? Karena yang mengusirnya seperti memakai baju dari keraton gitu, kerajaan, dan di dalamnya ada seseorang yang sepertinya spesial gitu. Saya bingung, apa ini ya, apalagi ada festival budaya gitu. Tapi ya saya nggak ambil pusing gitu kan, melintas dan saya tidak perhatikan kemana arah sado tadi. Nggak lama saya disamperi sama 2 gadis remaja yang ternyata setelah saya berkenalan mereka penduduk asli setempat. Namanya Cipluk dan temennya siapa lupa saya namanya. Tinggi-tinggi kurus ya, Cipluk dan temannya lah. Mereka remaja gadis remaja penduduk setempat, orang Karo setempat, orang Sibolangit yang memang juga hobi camping. Terus saya nanya, tadi kalian ngelihat ada sado lewat nggak? Kereta kuda lewat barusan aja. Mereka berdua saling berpandangan, nggak jawab. Terus nggak lama mereka bilang, emang kamu lihat? Iya, barusan kemana arahnya? Nggak merhatiin kemana arahnya, cuman ya sudah nggak ada, sudah hilang. Oh alah, kata mereka. Oh alah, itu apa maksudnya ya? Kok lo bisa lihat begituan ya? Jarang-jarang lo ada yang bisa lihat kereta kuda itu lewat. Ya udahlah, nggak saya ambil pusing. Ya setelah lama ngobrol, akhirnya saya ngelanjuti perjalanan. Saya bilang, aku mau ke dalam ya. Aku bilang, mau cari tempat untuk dirikan tenda gitu. Mereka bilang, ya udah nanti paling kita ketemu katanya. Mereka juga mau camping katanya. Tapi mereka kan penduduk setempat, bisa pulang dulu atau gimana. Ya udah, saya jalan terus menyusuri Sibolangit, terus PTP berapa sampai ke arah dulu ada namanya Jagawana, air dam ya, dam pintu air daerah Jagawana, begitulah yang saya ingat. Nah karena dekat sama sungainya jernih, disitulah saya dirikan tenda. Tapi saya tidak menemukan orang-orang lain yang mau camping, baru saya di situ sendirian. Saya dirikan tenda, udah agak sore, menjelang sore itu sampailah saya maghrib, beraktivitas seperti biasa. Nah mulai kejadian aneh itu terjadi di menjelang malam itu ya, jam-jam setelah asar. Memang di situ saya tidak ada orang lain yang camping. Yang camping masih di dalam-dalam lagi, di daerah mana yang nggak tahu. Nah saya di situ kok tiba-tiba seperti ada suara dari atas pohon yang besar, suara kayak manggil, kayak gitu, seperti itu. Nah saya lihat apa, terus
dia membawa suara itu semakin kayak membawa saya untuk ngikuti seperti itu. Terus saya coba ikutin kemana, sampai nggak lama saya merasa udah terlalu jauh, apalah itu, udahlah nggak usah diopenin gitu. Saya balik lagi ke arah tenda, nggak lama jatuh sesuatu di atas pohon, ketepuk gitu, bentuknya seperti buah kelapa jatuh. Saya samperin, ternyata kayak buah, bentuknya seperti belimbing, tapi ini besarnya itu seperti kelapa dan keras seperti kayu. Akhirnya saya bawa aja ke tenda. Saya pikir lumayan juga nih nanti untuk benda seni, mau dikreasikan apa gitu. Saya bawalah ke tenda. Nggak lama di dalam tenda saya seperti terus mendapat gangguan berupa tenda saya digoncang-goncang. Tapi saya cek dari jendela tenda tidak ada siapa-siapa. Terus nggak lama suara-suara semakin menyeramkan, kayak suara ngorok, tapi tidak ada orang gitu. Sampai saya mikir apakah ini anak SAR, tim SAR yang ngerjain saya, nakut-nakutin atau gimana. Saya masih pikiran begitu. Karena baru sadar saya, ternyata kan itu baru hari Kamis, berarti Kamis malam Jumat, dimana pasukan-pasukan orang-orang camping lainnya pada belum datang. Biasanya banyak orang yang mau camping itu datangnya tibanya di hari Jumat, sampai mau ke Minggu mereka gitu kan. Berarti Kamis ini, malam Jumat ini, saya memang sendirian yang camping di dalam Sibolangit itu. Saya pikir saya dikerjai atau gimana, tapi kok gangguannya semakin parah. Tenda saya seperti mau selain digoncang-goncang seperti mau dilempar gitu. Saya baca-baca yang saya bisa, saya baca ayat kursi dan lain sebagainya, sampai berjam-jam itu saya gak berani keluar. Tapi terus suara-suara seram-seram itu semakin mendekat. Tapi kok tiba-tiba lama-lama hening, suara-suara itu udah gak ada lagi gitu. Dan tenda saya juga berhenti digoncang. Gak lama saya mendengar seperti suara, kayak suara harimau gitu. Makin takut saya, harimau, kok ada harimau gitu. Saya seperti mendengar suara auman harimau. Dan akhirnya saya perhatikan dari balik tenda, saya ngelihat seperti bayangan, memang nampak seperti sosok harimau yang mondar-mandir, tapi seperti menjaga lingkungan tenda saya gitu. Saya coba intip dari jendela tenda, nggak ada harimaunya gitu. Tapi ketika saya lihat lagi bayangan dari tenda saya, ngelihat ada seperti sosok harimau, tapi dia seperti ngelilingin saya, seperti ngejaga. Dan gangguan-gangguan yang sebelumnya mengganggu saya itu lama-lama pergi, menghilang, dan akhirnya tidak ada suara lagi. Hingga akhirnya saya bisa tertidur itu mau menuju subuh. Besoknya itu hari kedua inilah baru mulai berdatangan orang-orang yang mau camping. Baru rame ngelintasi saya, ngelewati saya. Nah akhirnya saya ketemu lagi sama tim SAR yang saya ketemu di depan itu, si Uco, Rudi, Arto. Ternyata mereka rame itu di belakang, rupanya memang menunggu temennya yang mau datangnya di hari kedua setelah semalam saya ketemu. Datang para pasukan Politeknik Medan itu, kenalah saya banyak tuh, ketemu teman-teman baru. Ada namanya Gutri, Grace, siapa lagi ya, Richard, Terang, baru siapa lagi ya, banyak, cuman saya lupa itu nama-nama saya ingat. Nah akhirnya beradaptasi, mereka ngajak, ngapain buka tenda sendiri di sini, yuk ikut ke atas lagi yuk, katanya kita buka tenda bareng-bareng gitu. Ayolah, pikir saya ya kan. Ikutlah saya sama pasukan mereka. Dan gak lama kita mendirikan tenda agak ke dalam lagi tuh, cuman daerah mana saya lupa, deket ada batu besar itu, disitulah. Nah mereka mendirikan tenda, saya mendirikan tenda juga lagi. Gak lama ketemu lagi sama si Cipluk dan temennya yang anak remaja asli situ. Mereka juga rupanya bawa tenda juga, camping juga di situ. Nah ini malam kedua buat saya, untuk mereka malam pertama itu. Dan di malam kedua ini sebenarnya tepat hari ulang tahun saya 17 tahun.
Tapi saya nggak mau cerita ke teman-teman itu lagi, kan teman-teman baru gitu. Jadi di lokasi malam kedua itu kita totalnya ada 6 tenda. Itu 4 tenda, tendanya anak-anak Politeknik USU itu, 2 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Dan saya tenda sendiri, satu lagi tendanya anak gadis setempat yang 2 orang itu, Cipluk dan temannya itu. Ya, kita ngumpul di perapian api unggun saat itu sembari kita makan bareng-bareng, masak bareng-bareng kan, perkenalan juga, dan kita memang langsung akrab, udah seperti keluarga itu semua. Nah, mulai mendekati jam 12 kurang itu saya izin masuk ke tenda duluan. Saya bilang aku istirahat duluan ya, soalnya semalam itu sampai begadang nggak bisa tidur, aku bilang. Ya udah, mereka juga nggak ngelarang karena kita saling menghargai juga ya, karena baru kenal juga. Aku masuk ke tenda, terus aku bilang siapa yang nggak dapat tempat gabungnya di tendaku, aku sendirian, aku bilang gitu. Dan kemungkinan yang mau gabung itu namanya nanti, yang mau tidur di tenda itu namanya Richard sama Rudy, dan ada satu lagi lupa siapa gitu. Aku masuk tenda mau tiduran, terasa kepalaku ngebentur sesuatu yang keras, baru tersadar, oh iya, ini buah yang kemarin aku dapat ada di dalam tas kan. Ya udah, aku lihat sejenak, nggak lama aku masukin lagi ke dalam tas, aku tidur. Mulailah sedikit agak terlelap, kok tiba-tiba aku ngerasa tenda itu gerah, panas. Nah, begitu aku mata melek, terkejut, di depanku ada sosok besar hitam. Sosok itu tiba-tiba langsung seperti mau menimpa tubuhku. Tangannya yang besar itu menahan kedua tanganku, kakinya juga menahan kakiku, seolah-olah dia seperti ingin masuk ke dalam ragaku. Nah, aku berontak, aku melawan. Nah, di tengah pergelutan itu ternyata ada rupanya beberapa orang dari luar tenda yang melihat bayangan, kalau nggak salah teman si Ciplu sama Rudi. Mereka ngelihat nih si Roni kok kayak orang berkelahi di dalam tenda, kayak ada kayak orang lagi berkelahi gitulah. Nah, mereka mencoba mendekat. Gitu mencoba mendekat, dilihat mereka, aku di dalam itu sendirian, sedang kayak melakukan perlawanan. Nah, ketika mereka membuka tenda itu, sosok itu tiba-tiba hilang. Akhirnya mereka mengajak untuk keluar tenda aja, udah gabung aja, ngapain juga tidur, lu kayaknya tadi mau kesurupan, kata mereka. Kayaknya ada diganggu sesuatu, udah di luar aja, yuk kita main-main gitar, kata mereka. Ya udah, akhirnya aku juga ikutan lah, daripada udah nggak bisa tidur juga, satu lagi masih ngebayangin yang tadi itu apa itu gitu. Cuman tidak jadi pembahasan saat itu. Ya udah, akhirnya kita nongkrong di tengah keramaian. Kenapa? Karena kalau dibahas nanti takutnya rekan-rekan cewek-cewek yang lain jadi takut gitu kan. Ya udah, nyanyi-nyanyi, sembari nyanyi-nyanyi, mataku tertuju pada batu besar. Di batu besar tuh kulihat ada sosok besar juga, hitam. Sosoknya modelnya seperti yang tadi berkelahi denganku di tenda, tapi kalau sosok yang aku lihat ini malah kayak kesannya kayak lebih bersahabat. Dia melirikku, menatapku, dan seperti senyum gitu. Tapi aku mencoba mengalihkan pandangan. Jadi dalam satu malam, di malam kedua itu, aku sudah melihat 2 sosok. Yang satu sosoknya seperti jahat, ingin masuk ke badan. Kalau yang satu ini malah kayak bersahabat gitu. Hingga akhirnya sudah mulai mau mendekati pagi, pada lelah semua, pada memutuskan istirahat. Aku masuk ke tenda. Di dalam tendaku ada Richard, Rudy, sama temannya satu lagi siapa. Kami berempat. Tapi ketika aku agak terbangun, kok aku ngelihat kita tidur berlima. Nah, yang ada satu sosok yang tidak dikenal. Ternyata setelah aku tegaskan, sosok hitam yang ada di batu besar itu. Tapi dia tidak mengganggu, malah dia seperti kesannya kayak meminta, kayak
sosok orang manja yang mau tidur di dekatku, nyelinap di dekat ketiakku gitu. Aku terus menghindar membalikkan badan. Dia menggelitiin seperti ngajak bermain gitu. Aku terus menjamkan mata aja, tidur membelakangi dia. Muka aku mengarah ke teman-teman lain yang aku kenal tadi kan, biar agak nyaman. Ya udah, sampai akhirnya terbawa lelah sendiri, aku tertidur. Dan esoknya di hari ketiga itu kita melakukan aktivitas seperti biasa lah, camping. Orang-orang camping bangun pagi, kita ke sungai, ada yang mandi, ada yang ngambil air, ada yang masak air gitu kan, ada yang cewek-cewek cuci piring, masak makanan gitu. Nah, aku mencari kayu bakar. Ketika aku mencari kayu bakar, tiba-tiba aku merasa seperti ada yang ngikutin. Tiba-tiba sosok yang hitam yang di batu itu muncul membantu. Malah dia mau ngasih kayu ke aku gitu. Dia membantu pekerjaanku. Ya aku seperti percaya nggak percaya, tapi ya udahlah gitu. Nah, terus sosok itu seperti terus ada di sekitarku dan terus ingin mengikutiku gitu. Sampai akhirnya kita hari Minggu sore itu kita selesai camping, pada mau pulang lah ke Medan semua. Nah, kita pulang saat itu naik truk, ada truk yang bawa sayur-sayuran mau menuju ke Medan, tapi saat itu muatan sayurannya nggak banyak, semi truk lah itu. Nah, setelah negosiasi, dia mau membawa kita semua itu pulang ke Medan, satu rombongan itu. Naiklah kami truk itu pulang menuju Medan. Nah, saat di dalam truk, dalam keramaian truk itu pun aku tetap melihat sosok itu ada. Walaupun dia tidak terlalu dekat, tapi dia ada. Tapi yang lain mungkin tidak menyadari, atau ada yang menyadari, tidak tahulah. Sampai tiba di Medan, ketika di simpang pos mau menuju pulang masing-masing ke rumahnya, aku sedikit pucat kata kawan-kawan. Nah, akhirnya ada kawan yang memutuskan, "Ron, aku ikut ngantar sampai rumahmu, atau tidur di rumahmu lah, ngawaninmu pulang," katanya, daripada sendirian. Namanya Richard itu. Dia bilang, "Aku suntuk juga mau pulang kalau pulang ke rumah sekarang, aku mau tempat kau lah, biar akrab, biar kenal gitu." Richard ini orang kita Batak ya, tapi asik, orangnya asik. Jalan menuju rumah, udah mau nyampe ke rumahku, kita naik angkot itu kan di simpang jalan besar itu. Jalan sedikit lagi mau menuju ke rumah. Ketika jalan itu sedikit gerimis. Nah, ketika gerimis itu aku sempat menoleh ke belakang. Aku masih melihat sosok itu terus ngikuti. Dia juga seperti menikmatin gerimis, seperti meminum air gerimis itu, kayak menikmati kayak anak kecil yang sedang bermain hujan-hujanan gitu. Tapi aku diam aja karena nggak mau si Richard tahu, jadi ketakutan gitu. Nah, sampai sampai di rumah, aku ngetuk pintu. Yang buka pintu itu mama. Nah, saat itu mama waktu buka pintu itu ngelihat keceplosan, dia ngomong, "Oh, bawa kawan," kata mama. "Iya ma," gitu. "Bertiga." Bingung, bertiga, perasaan aku cuma sama Richard. Baru teringat, oh iya, sosok itu berarti tetap ikut sampai ke rumah. Dan berarti mama secara tidak sadar melihat sosok itu. Dari sinilah awal sesuatu yang aneh banyak terjadi di dalam rumah saya. Tunggu cerita serunya, kelanjutannya di episode 4 yang akan datang. Bersama saya Roni Muhardi, Timbangan Hati. Nah, sampai di sini dulu kisah di episode 3 dengan tema Beku Ganjang. Karena kita akan berlanjut nanti di episode 4 yang masih berkenaan dengan tema Beku Ganjang. Tunggu di episode 4, episode Kisah Misteri Rotem selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Timbangan Hati. Salam sejahtera, sehat selalu, dan salam motivasi dari Timbangan Hati.